kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 3 terkait siklus persediaan penggunaan dan pembayaran utang usaha. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Salsabila Azhara. Saya Amalia Salsabila Putri. Saya Abdullah. Saya Vito Yudantoro, dan ada Eva dan ada Julia di Google. Itu aja lah pokoknya. Untuk sebelum kita masuk ke working paper, kita ada sedikit penjelasan terkait pengertian persediaan yang akan dijelaskan oleh Eva. Pada Eva, dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak. Saya berarti Google Meet. Saya bisa Google Meet. Oh, udah yang kemarin ya? Iya, Bu. Iya. Ada suara. Ada. Tentang itu kita akan bahas tentang persediaan menurut adalah yang memiliki karakteristik yang A itu dia dijual dalam kegiatan usaha biasa, lalu yang kedua itu dalam proses produksi, yang ketiga itu dalam bentuk bahan atau penguapan untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, barang yang termasuk dalam kategori persediaan itu dapat meliputi barang jadi atau finished goods, barang setengah jadi, work in progress goods, dan bahan baku atau raw material. Lalu pada siklus persediaan dan pergudangan merupakan siklus yang unik. Ini mengapa? Karena berhubungan dengan siklus lainnya. Yang pertama pada perusahaan manufaktur, yang kedua itu bahan baku itu memasuki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus pembelian dan yang ketiga itu pembayaran. Sementara yang berikutnya langsung memasuki siklus pembagian. Dan keempat itu ada pengalian siklus persediaan dan pergudangan diakhiri dengan penjualan barang dalam. Yang kelima itu siklus penjualan dan penagihan. Yang kedua itu pada perusahaan dagang, pada perusahaan manufaktur. Dan pada perusahaan dagang ini, barang yang dibeli memiliki siklus persediaan dan pergudangan dari siklus pembelian dan pembayaran. Sedangkan barang yang dijual itu merupakan transaksi penjualan barang dalam siklus penjualan dan penagihan. Dalam siklus persediaan dan pergudangan, siklusnya itu dibagi menjadi 5 aktivitas, yaitu yang pertama itu pembelian dan pencatatan bahan baku, biaya tenaga kerja dan overhead. Lalu yang kedua itu pemindahan internal atas aset dan biaya. Lalu yang ketiga itu pengiriman barang dan pencatatan pendapatan dan biaya. Lalu yang keempat itu pengamanan fisik atas persediaan. Yang kelima itu penetapan harga dan kompilasi persediaan. Boleh dilanjut untuk yang kedua masih dilanjutkan oleh teman-teman. Makasih ya. Selanjutnya di sini ada indeks PL21. Jadi ini diambil dari halaman buku 1 halaman 94. Jadi ini cara kerjanya cuma tinggal pindahin aja dari buku 1. Ada tanggal, nomor pelanggan sama jumlah. Nah, di sini tanggal keterangan kosong karena ini diambil dari angka pembelian bukan faktur pembelian. Jadi masih belum bisa diuji bisa batasnya. Selanjutnya ada uji transaksi pembelian. Indeksnya TWT3, ini juga sama, cuma pindahin doang. Ada data yang sebelumnya tadi, yang ini yang pelanggan sama jumlahnya. Tapi di sini ada bukti pendukung, otorisasinya sama bukti. Jadi bukti pendukungnya itu sebenarnya harusnya diambil dari faktur pembelian, order pembelian sama surat jalan. Tapi karena di buku 1 cuma ada order pembelian, jadi anggap aja faktur pembelian itu ada, jadi dicek saja bukti pembeliannya. Sama otorisasi juga patokannya diambil dari faktur pembelian. Terus untuk bukti itu kita bisa cek catatan pemeriksaannya di buku 1 halaman 99 sampai 101. Jadi cara tahu buktinya itu sesuai atau enggak, kita kaliin kuantitas sama harga per unitnya. Kayak di PT Delta ini kan di sini 20 juta tapi nggak tahu jumlahnya cuma 3,5. Jadi itu nggak sesuai. Terus sama periksa pendatatannya juga
buku pembelajaran checklist saja ataupun sementara nggak ada di buku satunya, tapi kalau untuk dalam dunia auditnya kita harus ada gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita. Nah, saya di sini mau ngejelasin soal membuat konfirmasi. Nah, ini adalah data dari buku 1 halaman 94. Nah, data ini tuh nyediain bahwa konfirmasi yang disediain dari kliennya. Terus yang pertama tuh ada pemasoknya, ada Andalas, Berkat, Caraka, Delta, Elang, Fitria, Gaya, Tero, Indah. Nah, ini kan jawabannya beda-beda, ada yang setuju, tidak setuju, beda-beda lah. Tapi dari yang ini, dari tabel ini ditunjukin cuma dua jenis jawaban aja, yaitu setuju dan nggak setuju. Nah, jadi ini nanti ngisi kertas kerjanya itu di buku 2 halaman 62. Nanti dibikin tabelnya, terus diisi nama pelanggannya, terus nanti ada hasil konfirmasinya. Nah, untuk hasil konfirmasi saya bahas di sini. Nah, kalau misalkan tadi jawabannya setuju, maka hasil jawaban konfirmasinya nanti CB atau confirming balance. Nah, itu berarti jawaban konfirmasinya cocok. Nah, sedangkan yang kedua tadi ada jawaban tidak setuju. Nah, berarti dimasukin ke RD, reporting difference. Jawaban konfirmasinya kurang cocok. Nah, kalau ada yang lain-lain itu ada RPO, return by post office. Berarti jawabannya itu konfirmasinya itu dibalikan oleh kantor pos. Nah, kalau NR itu no reply, jadi nggak ada jawabannya. Kalau PBC itu prepared by client. Ya, pokoknya kan tadi kan ada dua jenis jawaban. Nah, setuju atau tidak setuju. Kalau setuju pakai CB, kalau nggak setuju pakai RD. Nah, ini bisa kita samain aja kan soal tadi. Nah, ini kan di sini PT Andala setuju, maka di sini hasil konfirmasinya CB. Baik lagi. Terus PT Berkat tidak setuju, terus hasil konfirmasinya RD. Nah, boleh next. Lagi. Nah, terus ada ini juga informasi tambahan. Hasil pemeriksaan saudara terhadap pembayaran kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 itu menunjukkan jumlah pembayaran ke pemasok sebagai berikut. Nah, PT Delta itu sebesar 30.800 dan PT Berkat sebesar 501,57 juta. Nah, ini hasil fullnya dari buku 2 halaman 62. Nah, ini jumlah per klien nih dapat informasinya dari yang tadi. Terus nggak apa-apa. Nah, terus apa namanya? Untuk yang 8.800.000 ini didapat dari yang PT Berkat ini kan PT Berkat tadi kan sebelumnya tuh diketahui jumlah pembayarannya sebesar 501,567 dan 30.800. Terus langsung catat di sini sama di sini. Nah, terus nanti dijumlahin per kliennya ke bawah ini juga, terus dikasih tick mark. Terus jangan lupa dibuat pemeriksanya sama auditornya. Nah, untuk indeksnya itu namanya MM11. Oke, next ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks MM2. Ini merupakan hasil konsentrasi positif dari utama saham. Karena ada satu konfirmasi saja, jadi kita buatnya satu saja. Itu berdasarkan buku 2 halaman 3. Perkiraan pertama itu tanggal 14 Januari 2019. Menurut konfirmasi ini kan ada 9. Itu kenapa 9?
9 karena ada 9 perusahaan yang melakukan konfirmasi kepada supplier. Terus untuk mendapatkan jawaban setuju atau tidak setuju itu angkanya itu berdasarkan auditor yang menyiapkan konfirmasi. Ini ada 9, total itu adalah 1.269.116.100. Terus itu ada selisihnya. Ada selisihnya itu 3 karena ada 3 perusahaan yang perusahaan yang mengatakan perbedaan. Itu totalnya 5.810.000. Terus habis itu hasil konfirmasi ini merupakan hasil menurut pihak yang kita kirim konfirmasinya, tapi yang memberikan jawaban setuju atau tidak. Terus ini hasilnya itu saldo dari menurut konfirmasi yang ini dikurang yang ini yang 1.269.000 kurang 1.294.000. Jadi hasilnya minus 5.810.000. Terus habis itu kita akan menghitung presentasi tahun berjalan. Untuk tahun berjalan itu cara menghitungnya itu angka di kolom ini dan kolom jumlah ini dibagi sama tahun berjalan yang 2018. Terus kalau yang tahun lalu itu dibaginya sama total utang usaha yang 2017. Terus di situ ini ada kembali melalui pos. Itu merupakan perusahaan yang menjawab setuju atau tidak. Sedangkan baris yang kelompok yang tidak kembali itu itu perusahaan yang tidak menjawab konfirmasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Julia. Halo, sebelumnya suaranya masuk gak ya? Masuk. Nggak gong. Iya nggak gong ya. Oke lanjut aja dulu. Oke, jadi yang selanjutnya ini kita akan membahas tentang dari persediaannya. Jadi kan di buku 1 itu di halaman 90 itu kita udah tahu kuantitas yang menurut kartu persediaan dan yang sesuai dengan kartu fisik persediaannya. Nah itu kita masukin aja nama bahan bakunya masing-masing. Kemudian untuk fisik dan kartu persediaannya itu udah tertera jumlahnya di halaman 90 di buku 1. Nah kemudian untuk yang selanjutnya itu kan pasti ada perbedaan kan di kartu yang kartu persediaan ataupun perhitungan fisiknya. Nah perbedaan itu tertera di halaman 91 buku 1. Nah, perbedaan itu terkait dengan yang ada di tabel penilaian ini ada di bahan baku yang PS. Nah, kalau misalkan menurut kuantitas kartu persediaan dan kartu fisiknya itu dia sama sebesar 2.350. Sedangkan kalau misalkan di halaman 91 itu dia terdapat keterangan bahwasannya kartu persediaannya ini beda, ada selisihnya itu 500 ini maka itu untuk yang di perhitungannya itu kita kurangin aja 1.200. Jadi sehingga yang di fisiknya sama di kartu persediaannya itu akan berbeda. Nah yang perbedaannya itu di buku itu dijelaskan bahwa perbedaannya itu disebabkan karena barang tersebut itu karena konsignasi. Terus juga terdapat perbedaan di barang jadi yaitu Rokofin 1000. Jadi kan kalau misalkan di kartu persediaan dan kartu fisik perhitungan fisiknya itu kan sama di buku 28.854. Sedangkan di keterangan itu dia harusnya itu berbeda. Itu dia berbeda. Beda 1.000. Ya. Jadi kita harus ngikutin yang di perbedaannya aja di kalimat yang perbedaan. Jadi maka dari itu kita harus ada di kalimat penjelasannya. Next kan? Enggak belum.
di halaman 91 yang buku 1 itu kan ada keterangan bahwa bahan baku polyfilin selisih 90. Nah 90 itu kita masukin di minus karena kan emang kurang. Nah itu sekalian karena ada karena bahan bakunya itu kan dicuri. Terus untuk yang selanjutnya itu yang bahan baku itu kan yang PS yang tadi yang selisih 500 karena dia itu keterangannya faktur pajaknya belum dibukukan. Terus yang selanjutnya itu dia ada karton boxnya ini selisih 10.000 pieces yang disebabkan karena terendam banjir. Jadi kita keterangannya itu ditulis ke terendam banjir. Perbedaannya itu 10.000 kita tulis di kolom bagian perbedaan. Kemudian yang selanjutnya itu Rupofil 500.5 itu dia selisih 2.000 yang kan. Jadi kita minus 2.000 kita taruh di bagian perbedaan, kemudian di keterangan itu kita sesuaikan sesuai yang ada di buku. Jadi keterangan itu karena barang tersebut dikonsignasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Rupofil yang 1.000 yang direvisi tersebut. Jadi dia itu pengurangan sebesar 1.000 kg Rupofil yang per 1.000 karena itu dia dijadikan sampel yang diambil. Boleh di next. Oke, yang selanjutnya ini untuk yang schedule yang selanjutnya. Jadi ini ada di halaman 94 di buku 1 terkait dengan hasil konfirmasi yang dikirimkan oleh kita pada tanggal 14 Januari 2019. Boleh di next. Gitu. Ini aja. Ini ngomong. Nge-lag gitu. Suaranya masuk gak? Maaf, suaranya masuk gak? Udah. Makasih Dil. Oke. Kayaknya nge-mute lagi. Pemit lagi itu Dil. Iya. Jadi yang selanjutnya ini ada di buku 2 halaman 60 sampai 61 tentang dari schedule atau kata kerja utang usaha. Nah ini nama pelanggannya kan udah ada, tinggal dipindahin aja. Terus per kliennya itu juga udah ada di buku. Nah terus untuk perbedaannya itu kita lihat yang di halaman 94 buku 1. Yang pertama itu kan dia dibalik gitu. Nah ya di PT Berkat itu kan dia ngasih hasil konfirmasi jawabannya itu kan tidak setuju atau reporting difference karena dia ada kesalahan di catatan tanggal 7 Desember 2018 atas penerimaan piutang yang sebesar 990.000 di next. Nah, itu kita masukin di parenya itu di bagian debit sebesar 990.000. Kemudian yang selanjutnya itu terkait dengan PT Delta. PT Delta itu kan dia masih jawaban tidak setuju. Reporting difference-nya itu karena pembelian bahan baku PS-nya itu belum dicatat sebesar 8.800.000. Yaitu kita taruh 8.800.000 itu di kredit. Ya. Setelah itu kan perkaliannya juga di total ke bawah, terus yang debitnya kredit dan perauditnya juga di total ke bawah. Nah itu setelah di total ke bawah jangan lupa kita kasih tingkatnya kalau misalkan kita sudah melakukan perubahan atau pengurangan ke bawah. Kemudian yang selanjutnya itu catatan pemeriksaan itu, jadi kan yang pertama itu yang PT Berkat itu kan dia belum mencatat sebesar 990.000. Maka untuk itu diberikan itu utang usaha atas bank sebesar 990.000. Kemudian untuk reporting difference yang kedua terkait dengan pembelian bahan baku itu 8.800.000. Jadi kan persediaannya itu 8 juta. Kemudian kita ada PPN 10%, jadinya 800.000 PPN masukan di debit dan kreditnya itu utang usaha sebesar 8.800.000. Kemudian yang terakhir itu kan PPN lampu
dia menyebutkan tidak setuju reporting difference karena adanya giro yang sudah dibayar pada PT Elang 2 juta September tanggal 27 tapi belum dibayarkan PT Elang. Nah, jadi kan sebenarnya perusahaan yang kita ya si PT Subusnya ini kan udah ngeluarin cek itu buat bayar utangnya si PT Subus ke si PT Elang. Nah, tapi PT Elang ini dia belum mencairkan giro yang dikasih oleh si PT Subus. Nah, maka dari itu sebenarnya pencatatannya itu kan bukan salahnya si PT Subus dan kita yang kita di sini. Jadi maka dari itu kita nggak perlu buat jurnalnya di sini. Nah, nanti jurnalnya itu bisa dengan perbedaan itu nanti bisa kita rekonsiliasi di bagian rekonsiliasi kas dan bank. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke prosedur tambahan. Sebenarnya kemarin modul 3 itu udah kita kerjain, tapi cuma sampai M1. Sebenarnya masih ada prosedur tambahan lagi terkait indeks F1, F2, F3, F4, indeks F, dan indeks PL2. Yang pertama itu kita akan mengisi indeks F1, F2, F3, sampai F4 atas hasil konfirmasi yang berbeda tadi yang udah dijelasin sama Julia. Tadi kan di indeks FF1 itu coba mundur. Nah, ini kan ada beberapa perbedaan. Nah, perbedaannya itu tuh harus dibikin jurnal penyesuaian atau parenya. Boleh next. Lagi. Nah, untuk informasi selisihnya itu kalian bisa lihat di buku 1 halaman 91 atau bisa lihat di layar. Jadi selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan itu dicari penyebabnya oleh kita atau auditor bersama-sama dengan saudari Olivia dan Bapak Utomo bagian gudang. Penjelasan selisihnya adalah yang pertama, bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap piringan tersebut. Terus yang kedua, bahan baku PS ada selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian di tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta yang belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Yang ketiga, bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat, barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Yang kelima, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk membeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Yang terakhir, berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengerjakan WP, kita mulai dari WP yang di belakang, yaitu indeks F4. Yang pertama itu ada indeks F4 itu kan schedule-nya persediaan bahan penolong. Jadi kita fokus ke informasi yang tadi itu ke poin 3, yaitu bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Jadi parenya itu beban lain-lain pada persediaan bahan penolong karton box, ditambahin keterangan biar nanti kitanya nggak bingung. Sebesar 11 juta didapat dari mana? Next note. Nah, ini harganya kalian bisa lihat di buku 1 halaman 50 di buku 1 halaman 89 untuk harga satuan per barangnya. Sebagai contoh, ini karton box itu 1.100 balik lagi. Terus ada selisih sebanyak 10.000, berarti 1.100 dikali 10.000 hasilnya 11 juta. Next. Nah, hasil pare tadi kita pindahin ke indeks F4, tinggal dimasukin aja ke parenya. Tadi kan karton box di kredit sebesar 11 juta, baru di total per auditnya baru di puting, baru kalau udah dikasih tanda trik. Nah, begitupun untuk indeks F3, F2, dan F1 sama. Untuk yang F3 ini kan schedule-nya itu persediaan bahan baku. Berarti kita fokus ke poin 1 dan poin 2. Bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg dan bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg. Untuk yang pertama itu, parenya beban lain-lain pada persediaan bahan penolong karton box. Persediaan bahan baku polivinil
maaf belum diganti, itu sebesar 1.350.000 dari 15.000 dikali 90. Harganya juga ada di halaman 89 tadi. Terus untuk yang kedua, terjadi selisih bahan baku PS, kita nggak bikin jurnalnya di sini. Kenapa? Karena tadi kan udah dibikin tuh sama Julia di indeks M1 balik. Nah, ini kan tadi udah dijelasin sama Julia ada perbedaan di PT Delta sebesar persediaan 8 juta, PP masukan 800.000 dan utang usaha 8.800.000 balik lagi. Kenapa kita nggak tulis di sini? Karena nanti takutnya akan menimbulkan kecenderungan double entry. Makanya kita lihat langsung aja ke indeks M1 biar untuk menghindari double entry di akhir nanti. Next. Nah, sama kayak yang F4 tadi, tinggal dimasukin lagi ke parenya, polyphenol di kredit sebesar 1.350 dan PS sebesar 8 juta. Lalu di voting baru dikasih terima. Nah, selanjutnya untuk F2 itu schedule-nya persediaan barang dalam proses. Itu ada di poin 6, berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar. Nah, sebelum masuk ke persediaan barang proses, ini kan ada keterangan upah buruh pabrik yang belum dibayar. Jadi kita juga harus bikin jurnal penyesuaian untuk upah yang belum dibayar, yaitu jurnalnya tenaga kerja langsung pada beban yang masih harus dibayar sebesar 15 juta. Baru kita bikin persediaan barang dalam proses pada tenaga kerja langsung sebesar 15 juta juga. Next. Baru langsung masukin lagi ke pareknya sebesar tadi batch 377 di debit sebesar 15 juta. Di jumlah baru kasih shipment. Yang terakhir ada di indeks S1 itu persediaan barang jadi, ada di poin 4 dan poin 5. Yang keempat itu barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000. Yang kelima itu telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000. Nah, jurnalnya itu yang pertama itu nggak dibikin jurnal. Kenapa? Karena kita tuh mengasumsikan si PT Subus ini menggunakan metode tidak terpisah, yang dimana pencatatan baik persediaan maupun laba rugi itu nggak dipisahkan oleh persediaan reguler yang ada. Jadinya kita nggak usah bikin jurnal untuk yang poin 4. Terus untuk yang kedua itu ada pengeluaran 1.000 kg terhadap Rukofin SP1000 untuk promosi. Jadi jurnalnya itu ada beban promosi pada persediaan barang jadi sebesar 15.910.000 dari 15.910 dikali selisihnya 1.000. Next. Sama kayak yang tadi, tinggal dimasukkan lagi ke pareknya Rukofin SP1000 di kredit sebesar 15.910.000. Puting baru pasti. Nah, langkah selanjutnya itu kan tadi kan kita udah ngitung semua indeks F1, F2, F3, F4, tinggal dipindahin aja ke indeks F. Jangan lupa isi WPRF-nya, barang jadi itu F1, barang dalam proses itu F2, barang persediaan barang baku F3, dan persediaan barang penolong itu F4. Tinggal disesuaikan aja mana debit, mana kredit, baru di putting, kemudian dikasih terima. Nah, yang terakhir itu tinggal masukin ke PL2, schedule beban pokok penjualan. Tapi perlu diperhatiin untuk informasi persediaan bahan baku akhir itu bukan bahan baku aja, tapi bahan baku ditambah bahan penolong karena nggak ada keterangan persediaan bahan baku penolong. Jadi yang di sini itu ditambah sama bahan baku penolong yang tadi kita udah kerjain. Jadi tinggal disesuaikan di debit yang tadi di pare debit masukin ke debit, yang tadi di kredit dimasukin ke kredit. Kemudian langsung di putting, jangan lupa ada. Oke, jadi kesimpulan dari modul 3 siklus persediaan pengundangan dan pembayaran utang usahanya itu harga pokok barang yang dijual itu ada 33.223.287.959.000 rupiah. Untuk saldo per audit untuk persediaan di indeks F sebesar 2.721.278.700 rupiah, dan saldo per audit utang usaha di indeks M1 sebesar 1.276.926.100. Next. Jadi kesimpulannya pengauditan atas siklus persediaan dan pengundangan kesulitannya adalah menetapkan keberadaan dan penilaian persediaan. Maka pengauditan siklus ini seringkali sangat kompleks dan memakan banyak waktu. Siklus ini juga unik karena banyak pengujian yang menjadi input atas siklus ini diuji sebagai bagian audit atas siklus lain. Pengujian ini dilakukan sebagai bagian dari siklus persediaan dan penggunaan fokus atas catatan akuntansi biaya, observasi basic, dan kemudian penetapan harga dan kompilasi saldo persediaan.
ya presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ada yang mau nanya? Ke presenter? Ada? Mungkin ada yang kurang jelas atau kecepatan atau halamannya ada yang Iya, di halaman berapa? Ini dari mana informasinya? Gitu. Iya. Terus Gimana? kalau misalkan kalian tadi nggak kelihatan, itu kanvanya udah gua kirim di grup, jadi ada bisa yang lebih jelas. Ya, berarti asumsinya semua udah paham ya? Karena nggak ada pertanyaan. Harusnya pada saat presenter menjelaskan kalian sambil buka, sama ngeliatin doang. Emang udah pada ngerjain atau udah? Udah Bu, yang Udah, ketiga ini ini udah. semuanya ya? Cuman ada yang tadi prosedur tambahan itu Iya. Nah, itu belum. Nah, itu makanya sambil dilihat. Tuh. Jadi jangan mejanya kosong melonjak cuma ada handphone. Oke, terima kasih presenter ya untuk grup pertama. Sudah cukup baik. Saya kasih komen sedikit aja ya untuk personalnya. Yang pertama untuk Amalia, kalau presentasi jangan lihat handphone. Jangan lihat handphone terus boleh lihat, tapi kayak sesekali lihat ke kita gitu kan. Ini kan yang saya nilai itu adalah slide dan pada saat kalian menjelaskan kan. Kemudian untuk Salsa sudah ada kontak ya dengan audiens, waktu jelasin juga udah pede. Ya, tapi lebih banyak ke sini aja ngadepnya ya, jangan ke sana. Kemudian untuk Vito itu benar-benar ngejelasin ke papan tulis, nggak ngejelasin ke kita ya kan? Lihat gak tadi? Ya Vito, nanti belajar ngejelasinnya ke kita ngobrolnya ya. Sekali boleh dalam papan tulis. Davi juga sama gitu ya. Tapi ya lebih penting lah. Kalau Vito tadi benar-benar ngadep ke papan tulis. Terus kalau Eva di online ya, secara online, tapi memang pada saat menjelaskan itu plek-plek seperti PPT. Nah, itu salah satu kelemahan mahasiswa ya. Gak usah plek-plek, gak apa-apa, ngobrol aja pakai bahasa kalian. Gitu, gak perlu harus melihat slide, harus sama persis, gak perlu, gak apa-apa. Gitu. Terus untuk siapa lagi? Julia juga sama ya, karena online jadi saya melihatnya sih ya gak kelihatan teksturnya, tapi ya aman-aman aja. Dan itu ya, udah semua ya? Udah. Oke, kalau udah gak ada pertanyaan boleh silakan kelompok yang kedua. Oke. Makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Bis. Stop. Apa? Oh, laptop. Ntar udah berubah. Tinggal kita kasih aja Pak. Apa yang kurang? Enggak, kan itu tuh nanya yang tanggal-tanggalan itu. Oh, yang tanggalnya apa? Kita kan mulai kan dia kan kemarin 30 November 2023. Terus kan biasanya kan orang ganti periode itu kan bulan Desember. Terus dia nanya ke Dini kayak, Din, ini kan ada tingkatnya selesainya 30 November. Kita ini di sini nulisnya 30 November atau 31 Desember. Dan ini udah betul tuh 30 November. Terus yang tadi bukan dah. Yang bukan. File manager mana? File manager. File explorer apa sih namanya? File di komputer. File Explorer. File explorer. Nah, ini. Yang ini nih. Lu ngapain sih emang? Ini yang suara. Bagian suara. Enggak, ini udah jadi Bang, tinggal ngirim doang. Nih, ini kan kita bikinnya 30 November sekarang. Nah, ini yang gue tanya ini kan udah bener nih, soalnya 30 November karena dia terakhirnya tanggal selesai 30 November kan. Terus ini yang ini kan tadi gue nulisnya 30 November nih. Terus setelah gue tanya Dini dan gue nyari di nyari gitu, jadi yang di sini nih ini hasil kita Tanggal selesainya. Ya tanggal selesainya itu tuh udah gue kasih. Kita tinggal kasih ke mereka aja. Engagement letter aja ya? Atau Iya, tiga-tiganya? nggak tahu deh. Gue ntar gue tanya Dini. Dek, kelihatan dek.
Ya iya. Oh, kalian kelas. Berarti nggak usah ikut lah. Apa? Itu Juliana minta saya scan grup, berarti dia kelas. Itu rekam. Atau dia nggak rekam? Berarti di on mic aja. Mal, on mic aja, Bang. Oh, udah. Ya udah. Itu entire screen yang kanan aja itu udah. Itu aja. Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai siklus perolehan dan pemberian investasi. Anggota kelompok kami ada Arik, Astridiana, Aulia, Dini, Dava Darmawan, dan saya Nisa. Ini adalah hal yang akan kita jelaskan pada presentasi kali ini. Pahit. Itu yang bawa pahit. Jadi sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan mengenai apa itu siklus investasi instrumen keuangan. Jadi siklus investasi instrumen keuangan adalah siklus investasi pada perusahaan lain, baik dalam bentuk obligasi, sekuritas atau saham. Kita melakukan investasi ini dengan tujuan baik untuk investasi sementara atau investasi jangka panjang. Investasi bisa dilakukan dengan 3 motif berikut. Yang pertama ini untuk memanfaatkan kelebihan kas. Sifat investasi pada motif ini adalah investasi sementara, trading atau available for sale. Lalu yang kedua, untuk membangun atau meningkatkan relasi bisnis dengan perusahaan, penerbit obligasi atau saham. Secara umum sifat dari motif ini itu adalah investasi jangka panjang. Dikenal juga untuk obligasi dengan nama held to maturity atau held for collection. Yang ketiga ini untuk meraih posisi strategis dalam menghadapi kompetisi bisnis. Selanjutnya, apa saja transaksi dan akun yang terkait dengan siklus investasi instrumen keuangan. Jadi transaksi yang terkait dengan investasi instrumen keuangan ini ada 9. Yang pertama ini ada pembelian surat obligasi atau surat saham untuk tujuan investasi jangka panjang, baik untuk available for sale atau untuk trading. Lalu yang kedua ini ada penjualan kembali investasi sementara obligasi atau saham. Yang ketiga ada penyesuaian harga pasar investasi sementara pada obligasi dan atau saham pada akhir periode aplikasi. Yang keempat ada pembelian surat obligasi atau saham. Kelima, penerimaan pendapatan bunga obligasi dan amortisasi premium atau diskonto obligasi. Yang keenam ada penyesuaian pendapatan bunga obligasi pada akhir periode akuntansi. Yang ketujuh ada penerimaan pendapatan dividen baik tunai ataupun saham. Yang kedelapan penyesuaian dari investasi. Kesembilan ada penjualan investasi jangka panjang, dan yang terakhir ini ada konversi investasi obligasi ke investasi saham. Selanjutnya, akun apa saja yang ada dalam siklus investasi ini? Jika di posisi keuangan, kita bisa lihat ada akun berikut yang ditalin huruf X ini. Pada bagian aset lancar ada akun investasi sekuritas, piutang bunga, dan piutang dividen. Sementara pada bagian investasi jangka panjang ada akun investasi obligasi dan investasi saham. Lalu untuk di laporan laba ruginya ada 4 akun yang terpengaruh oleh siklus ini. Yang pertama itu ada pendapatan bunga, kedua pendapatan dividen, ketiga pendapatan atau rugi investasi atau laba atau rugi perusahaan anak, dan yang terakhir ada laba atau rugi penjualan investasi sementara. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, terima kasih Lisa. Perkenalkan, nama saya Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tujuan audit dari siklus investasi. Jadi tujuan audit siklus investasi instrumen keuangan adalah menguji kebenaran dan kewajaran asesmen manajemen tentang transaksi instrumen keuangan. Asesmen manajemen adalah penyataan manajemen dalam bentuk saldo akun dalam laporan keuangan. Lalu di sini ada kriteria kebenaran dan kewajaran aseksi investasi instrumen keuangan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada aseksi sesuai dengan bukti pendukung, yaitu bukti
transaksi dan bukti pembukuan tentang transaksi instrumen keuangan. Lalu yang kedua ada aseksi sesuai dengan fakta transaksi instrumen keuangan, yaitu aseksi sesuai dengan kenyataan dan kondisi objektif transaksi instrumen keuangan, yaitu tanpa ada rekayasa atau penyembunyian fakta. Lalu yang ketiga ada aseksi diungkapkan secara penuh atau fully disclosure, yaitu dijelaskan secara penuh dalam hal saldo akun dipandang memerlukan penjelasan tambahan agar tidak menyesatkan penggunaan informasi. Lalu yang terakhir ada aseksi sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK dan berbagai ketentuan yang berlaku. Lalu di sini ada kerangka kerja yang dikembangkan oleh PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. Yang di sini ada 5. Yang pertama itu ada eksistensi atau terjadinya, yaitu memastikan bahwa seluruh saldo akun yang mempengaruhi transaksi investasi keuangan itu benar-benar ada, dan transaksi yang mempengaruhi akun investasi itu benar-benar terjadi, serta terdapat bukti yang mendukungnya. Contohnya itu vouching secara sampling dari bukti pembukuan ke bukti transaksi, dan melakukan pemeriksaan terhadap validitas bukti-bukti yang mendukungnya. Lalu yang kedua itu ada kelengkapan, yaitu memengaruhi saldo akun transaksi akun investasi keuangan itu telah dilakukan secara lengkap. Contohnya itu melakukan tracing dari bukti transaksi ke bukti pembukuan. Lalu yang ketiga itu ada hak dan kewajiban, yaitu memastikan bahwa seluruh saldo akun itu berhubungan dengan transaksi investasi keuangan adalah benar-benar dimiliki atau dimiliki oleh perusahaan pertambangan neraca. Contohnya itu menguji ketepatan bisa batas transaksi keuangannya. Lalu yang keempat itu ada penilaian atau alokasi, yaitu memastikan bahwa seluruh saldo akunnya itu telah dihukum dan diklasifikasi dengan tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Contohnya itu menguji ketepatan perhitungan nilai atau kos transaksi, serta menguji ketepatan pendebitan dan kreditan catatan transaksinya. Lalu yang terakhir itu ada penyajian dan pengungkapan, yaitu memastikan bahwa seluruh saldo akunnya itu telah disajikan dan diungkapkan secara penuh sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Contohnya itu memeriksa kecukupan pengungkapan atas berbagai ketentuan dan resiko investasi instrumen keuangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Astrid. Baik, terima kasih Alias. Saya Astrid Adrianti. Sekarang saya akan menjelaskan pada potensi kesalahan. Sebelum kita masuk ke potensi kesalahan itu sendiri, jadi kita review sedikit kenapa sih kita tuh harus perlu audit siklus investasi itu perlu. Jadi audit siklus investasi instrumen keuangan itu perlu karena adanya potensi kesalahan baik disengaja maupun nggak disengaja. Jadi diperlukannya itu untuk meminimalisir kesalahan agar tidak terjadi kesalahan pada laporan keuangan. Selanjutnya ada potensi kesalahan. Di sini ada 11 poin. Aku akan jelasin satu persatu. Dari yang satu dulu. Yang pertama itu ada kesalahan pelaporan saldo akun transaksi investasi instrumen keuangan, yaitu misalnya contohnya kayak terjadi kesalahan bisa batas transaksi. Jadi sengaja tidak melaporkan saldo akun transaksi investasi instrumen keuangan karena ada beberapa pertimbangan tertentu. Nah, yang kedua itu kesalahan pengumpulan pos investasi. Contohnya kayak pos investasi itu diperlakukan sebagai beban, terus dibebanin ke laporan laba rugi, terus abis itu diakui pada beban pada saat terjadinya beban. Terus yang ketiga itu ada kesalahan penyesuaian harga pasar investasi sementara. Nah, itu pelaporan investasinya itu nggak sesuai sama nilai pasar atau udah disesuaiin nih, tapi pos penyesuaiannya itu nggak pada nilai pasar gitu. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada kesalahan klasifikasi investasi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi klasifikasi investasi jangka pendek sama jangka panjang itu sendiri kan dibedain berdasarkan tujuan. Kalau misalnya jangka pendek bisa kurang dari 1 tahun, kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya kalau misalnya untuk jangka pendek sendiri itu biasanya untuk perusahaan yang butuh modal cepat gitu. Jadi harus segera. Nah, itu untuk investasi jangka pendek. Kalau jangka panjang tuh contohnya yang kayak buat nanti simpanan untuk kayak dana pensiun dan lain-lainnya.
Nah, terus yang keenam itu kesalahan pengakuan akuntansi atas penerimaan pendapatan dividen. Yang ketujuh kesalahan pengakuan laba rugi perusahaan anak. Biasanya ini dibukukan atau dicatatkan, kesalahannya dibukukan atau dicatatkan pada metode ekuitas. Terus yang kedelapan itu kesalahan perhitungan laba rugi penjualan investasi jangka panjang obligasi. Jadi mungkin kenapa bisa terjadi kesalahan, karena ketika kita udah menghitung laba rugi penjualan investasi pada jangka panjang obligasi itu enggak dihitung ulang lagi gitu untuk dipastikan kebenarannya. Next, selanjutnya yang ke-9 itu ada kesalahan perhitungan laba rugi penjualan investasi jangka panjang saham. Jadi kesalahan perhitungan laba rugi penjualan investasi jangka panjang saham kayak seperti yang tadi dijelaskan. Terus habis itu ketidaklengkapan pengungkapan pos investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau yang tadi nomor 9 itu nggak sesuai sama tanggal jatuh tempo. Yang ketidaklengkapan pengungkapan pos investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang ini itu bisa berakibat fatal bila terjadi kesalahan pada pelaporan keuangannya. Jadi akan berefek buruk. Nah, yang ke-11 ini kesalahan akuntansi konversi investasi obligasi ke investasi sahamnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Terima kasih Asyid. Selanjutnya saya Dini akan menjelaskan mengenai SPI-nya. Jadi SPI itu diperlukan untuk menjamin keefektifan dan juga efisiensi prosedur audit. Nah, SPI juga prosedur audit yang pertama kali dilakukan dalam proses audit. Jadi di sini ada unsur SPI pada siklus investasi instrumen keuangan. Yang pertama ada perencanaan, ini terkait dengan tentang investasinya itu sendiri. Yang kedua ada anggaran itu terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan investasi. Yang ketiga otorisasi, jadi ini dilihat dokumennya itu di otorisasinya udah sesuai dengan SOP apa belum. Terus dokumen transaksi juga dilihat udah lengkap atau belum, misalkan di standarnya itu harus mencakup dokumen pembelian dan juga penjualan terkait dengan investasi. Yang kelima, dokumen pembukuannya juga dilihat udah sesuai dengan standar pencatatannya atau belum. Terus yang terkait dengan teknologi informasi itu pencatatan transaksi dan juga pengolahan datanya itu dicatat dengan teknologi informasi tersebut, kayak misalkan sistem yang langsung kayak misalkan Accurate atau Zahir dan lain-lain. Terus yang ke-8 SDM yang kompeten. Jadi kita itu memerlukan SDM yang tahu tentang investasi tersebut, gimana perlakuannya supaya nggak jadi salah kalau masukin transaksinya. Terus yang ke-9 monitoring itu terkait dengan pemantauan terhadap kecukupan dan efektivitas mengenai investasi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Deva. Selanjutnya ada materialitas salah saji. Jadi materialitas salah saji itu ukuran tentang materialitas temuan kesalahan dalam audit asersi manajemen. Nah, suatu kesalahan itu dikatakan material jika itu tuh bisa mengganggu keyakinan auditor tentang kewajaran asersi manajemen yang sedang diaudit. Terus diperkirakan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Enggak bro. Terus hasil kualitas SPI-nya serta potensi salah saji digunakan sebagai dasar penentuan materialitas salah saji. Jadi ukuran materialitas salah sajinya itu bisa beda antara asersi satu dengan asersi yang lain. Terus perusahaan satu dengan yang lain itu juga bisa beda. Terus ukuran materialitas salah saji itu ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor. Terus Nah, pertimbangan profesionalnya itu didasarkan pada pengetahuan, pelatihan dan pendidikan auditor. Jadi keputusannya itu nggak bisa diajarin dan harus sesuai dengan pengalaman sendiri auditor masing-masing. Terus ada sikap auditor terhadap temuan salah saji. Jika temuan kesalahannya dipandang tidak material,
audit membuat jurnal penyesuaian dan atau usulan tambahan pengungkapan tergantung pada bentuk kesalahannya dan asersi yang asersi yang diaudit dianggap wajar. Terus jika temuan kesalahan dipandang material, auditor itu melakukan pengujian tambahan untuk meyakinkan kewajaran asersi yang diaudit. Jadi kalau misalkan hasil pengujian tambahnya tetap nggak diperoleh keyakinan tentang kewajaran asersi yang diaudit, itu asersi yang diaudit itu dikecualikan dari pendapat auditor. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Baik, terima kasih Bapak. Jadi saya Arif akan menjelaskan pengujian substantif. Pengujian substantif adalah pengujian atas kewajaran asersi manajemen dalam laporan keuangan. Sifat, saat, dan luas pengujian substantif tergantung pada potensi salah satu asersi. Berdasarkan hasil pemahaman dan pengujian SPI yang telah dibahas pada topik sebelumnya. Sistematika prosedur dalam pengujian substantif yang pertama itu prosedur awal. Nah, dalam prosedur awal itu kita harus memahami pemahaman industri dan bisnis, yaitu dengan cara melalui pengalaman audit-auditor serta melalui sumber lain yang terpercaya. Selanjutnya itu meminta bukti-bukti transaksi dan bukti pembukaan tentang investasi instrumen keuangan. Selanjutnya itu mencocokkan saldo awal, melakukan review terhadap mutasi akun, dan selanjutnya membuat catatan tentang mutasi. Yang kedua itu ada prosedur pengujian analitis. Prosedur analitis ditujukan untuk menguji kewajaran saldo akun transaksi investasi instrumen keuangan. Asersi manajemen yang diuji mencakup asersi eksistensi dan asersi kelengkapan. Selanjutnya itu membandingkan saldo akun-akun siklus investasi, dan jika saldo akun setara dengan angka pembanding yang relevan dan sebanding, dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa saldo akun adalah benar atau wajar. Jika kesimpulan tersebut ternyata salah, maka kesalahan tersebut dinamakan dengan risiko analitis. Yang ketiga itu ada prosedur pengujian transaksi. Asersi yang diuji itu mencakup terjadinya transaksi, kelengkapan pelaporan serta hak dan kewajiban. Yang keempat ada prosedur pengujian saldo akun. Yang pertama itu mengonfirmasi transaksi investasi instrumen keuangan perusahaan, sekuritas, tempat pelaksanaan investasi instrumen keuangan. Yang kedua melakukan inspeksi terhadap bukti-bukti transaksi. Dan yang kelima ada prosedur pengujian estimasi akuntansi. Prosedur ini ditujukan untuk menguji ketepatan perhitungan, pengukuran, dan pelaporan transaksi tentang investasi instrumen keuangan. Misalnya itu ketepatan perhitungan dan pengakuan pendapatan investasi dan ketepatan penilaian investasi instrumen keuangan. Dan yang terakhir ada prosedur pengujian, penyajian, dan pengungkapan. Ditujukan untuk menguji ketepatan pelaporan investasi instrumen keuangan dan kecukupan pengungkapannya. Misalnya itu yaitu dengan menguji ketepatan klasifikasi investasi dan mereview kecukupan pengungkapan atas investasi jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bisa. Baik, terima kasih Adik. Sebelumnya saya akan bilang kenapa kita kebanyakan membahas teori, karena materi yang ini tuh belum dibahas oleh Bu Hilda dan kita ingin review aja. Jadi sebelum auditor melakukan prosedur audit, biasanya ada yang namanya ICQ atau Internal Control Questionnaire. Jadi kuesioner ini itu berisi mengenai penilaian auditor terhadap penggunaan internal dari dalam konteks ini PT Subus. Dan di sini ICQ-nya ada 8 pertanyaan, dan ICQ ini ditujukan untuk surat berharga dan investasi. Jadi karena pada saya sebelumnya ini banyak yang dicontreng ya, maka bisa kita simpulkan bahwa pengendalian internal dari si PT Subus ini baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akidi. Jadi di modul 6 ini kan ada prosedur audit. Nah, jadi di sini nih yang pertama ini ada siapkan schedule utama dari investasi. Nah, itu bisa dibuktikan di indeks H halaman 105. Terus yang kedua ini lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak
yang nah, kenapa di sini strip? Karena di modul 6 ini kasusnya tuh investasinya tuh bukan dari pihak lain tapi dari pihak kita sendiri. Nah terus yang ketiga itu kita catatan kurs harga pasar market price pada tanggal neraca untuk saham dan dibandingkan dengan at cost. Karena nggak ada kita strip. Terus yang nomor 4 itu periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dan melihat bukti pembelian dan penjualan apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Kalau sudah berarti di checklist. Nah terus yang 5 ini lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham sama di checklist kalau sudah. Nah yang keenam itu lakukan pengecekan catatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah itu bisa dilihat di indeks H. Itu ada maksudnya ada pencatatannya kan. Nah terus habis itu yang nomor 7 ini minta bukti foto akta notaris atas investasi pada perusahaan, asosiasi atau anak perusahaan. Kalau sudah di checklist. Lalu nomor 8 lakukan verifikasi harga perolehan dan investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Perhatikan persentase kepemilikannya dan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Kalau udah di checklist. Terus yang nomor 9 ini lakukan audit terhadap perusahaan, asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ini bisa dilihat pada indeks H juga. Yang nomor 10 yang terakhir ini yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku itu telah ditaati. Nah, di checklist juga kalau sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Selanjutnya di sini ada rincian buku besar terkait investasi. Ini ada di halaman 152 buku 1. Next. Nah, terus di indeks H itu ada di buku 2 halaman 105. Nah, pada indeks H itu kan kita tadinya dapat cuma saldo per kliennya aja. Lalu yang pare dan juga perauditnya masih kosong. Terus kita mau buktiin klien itu nyatetnya tuh benar-benar sesuai dengan yang ada atau eksisten atau enggak. Jadi buat tahu itu auditor itu ngirim surat konfirmasi ke pihak yang diinvestasikan oleh klien. Ini yang pertama ada surat konfirmasi dari PT POO. Di sini dia setuju atas saldo investasi perusahaan PT Sugus yaitu sebesar 100 juta. Jadi next dulu yang kedua. Nah, sedangkan kalau PT Piglet ini nggak setuju karena dalam saldo PT Piglet itu adanya sebesar 325.200.000 bukan sebesar 300 juta. Terus back ke BB. Iya. Nah, di sini kita bisa lihat itu kan ada PT Sugus. Ini berarti punya investasinya punya PT Sugus sebesar 300 lembar dan kepemilikannya sebesar 30% dan berjumlah 300 juta. Nah, di sini ada kepemilikannya PT UU ini sebesar 100 juta, cuma kurang dicatat di sini tapi di buku ada 100 juta ya. Terus next ke indeks H. Nah, selanjutnya kita buat kare terhadap yang informasi yang udah kita dapat tadi. Nah, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan, perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan investasi saham atas yang pertama itu PT POO dengan kepemilikan 10% atas dividen yang akan dibagikan. Jadi karena kepemilikannya itu di bawah 20%, maka PT POO itu dalam pembagian dividennya PT Sugus mencatatnya itu dengan metode OS. Nah, parenya itu piutang dividen pada pendapatan dividen sebesar 2 juta. Itu 10% dikali 20 juta. Jadi pada PT POO ini nggak perlu nyatet pembagian laba karena pakai metodenya metode cost. Yang kedua, pada PT Piglet itu dengan kepemilikan 30%, maka metodenya itu metode equity. Parenya itu pada pengakuan labanya itu ada investasi pada PT Piglet pada pendapatan dividen sebesar 30 juta. Itu dari 30% dikalikan 100 juta. Lalu pada
Dividen yang akan dibagikan itu piutang dividen pada investasi pada PT Piglet sebesar 4.800.000 dari 30% dikali 16 juta. Selanjutnya, kan kita udah dapet nih di sini. Nah, yang kita masukin pare itu yang berhubungan sama investasinya aja. Karena di PT PO nggak ada pare terkait investasi, berarti nggak usah dimasukin dan saldo terauditnya tetap 100 juta. Terus di PT Piglet itu yang pertama ada di debit 30 juta karena membagikan dividen, maka investasi di debit pengakuan laba di debit 30 juta, maka investasinya bertambah 30 juta. Lalu di kredit ada pembagian dividen 4.800.000, maka investasinya berkurang 4.800.000. Jadi per auditnya di PT Piglet itu ada 325.200.000. Lalu pembayaran di muka itu nggak ada informasi apa-apa, jadi kita tetap isi 22.500.000. Selanjutnya kita hitung jumlahnya secara manual, yaitu totalnya 447.700.000, lalu di footing ke atas, lalu di tick mark. Kesimpulannya, jadi pada siklus audit investasi ini sama dengan siklus-siklus sebelumnya, yaitu dimulai dari prosedur audit dan diakhiri dengan menginput pare dan juga menjumlahkan per auditnya itu berapa. Terus juga yang perlu digarisbawahi di sini metode yang digunakan. Jadi itu tuh harus benar-benar sesuai dengan SAK. Kalau misalkan di bawah 20% itu pakainya cost equity, cost method. Kalau di atas 20% equity method. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Ada yang mau nanya? Udah jelas? Mau nanya, itu yang konfirmasi PT PO sama PT Piglet itu dari informasinya dari mana? Ini Itu di situ. mana dia? Itu. Yang ini? Iya. Tapi kok beda gambar? Sama. Ini kan di sekolah yang jelas lagi. Oh, oke, makasih ya. Oh, ini dipotong atas bawah. Makasih loh. Sama loh. Ada lagi yang mau bertanya? Selain itu, yang nanya berapa? 107 ya. Gue gak gue balik. Ya, Udah cukup jelas ya? iya, itu konfirmasi. Kalau udah cukup jelas, nanti saya coba review ya. Hasil dari kelompok 2 ini, presentasinya udah lebih baik dari kelompok sebelumnya ya. Jadi udah pada kontak audiens ke depan ya, nggak melulu ke handphone atau ke slide. Terus untuk pengucapan tadi saya dengar ada bahasa aku, sebaiknya kalau presentasi itu pakai kata saya ya. Terus apa lagi ya? Untuk penjelasannya sudah bagus ya, teorinya sudah cukup banyak nih kayaknya ngambil dari audit gue ya. Iya. Ya, soalnya persis kayak yang ditanya-tanya Bu Hil yang apa bisa inisiatif kan, emang combine aja. Terus apa lagi ya? Untuk penjelasannya juga beberapa dari kalian udah cukup santai ya, nggak terlalu. Udah itu aja, overall udah bagus. Silakan. Emang bagus overall, kau aja emang beda. Online anjir. Makasih. Masih ada waktu nih, kelompok 3 mau nggak? Sesuai jadwal, Bu. Asik. Oh, saya mau absen dulu. Saya absen dulu ya. Dikit, Bu. Thank you. Tiba-tiba off schedule, nggak profesional. Ya, harusnya prepare lah 1, 2, 3 nih. 3 nih, potensi.